Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farel Gufrahman, biasa dipanggil dengan Farel. NIM saya 2411521009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana yaitu penggunaan kecerdasan buatan alami yang saya gunakan, yaitu Gemini AI dalam alat bantu pembuatan program pencatatan modal dan stok bahan baku pada Borland C++ Builder 6, yaitu termasuk dalam mata kuliah struktur data dan algoritma semester 2 Sistem Informasi Universitas Andalas yang diampu oleh dosen Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD. Tugas ini dibuat untuk tugas tambahan untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu penjelasan dari hasil AI yang telah saya gunakan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu Gemini AI. Baiklah, jadi Gemini AI adalah keluarga model AI yang dikembangkan oleh Google DeepMind, yaitu ia tidak hanya dirancang sebagai model yang sangat kapabel atau multimodal, artinya ia tidak hanya bisa memahami teks, tapi juga bisa memahami gambar, audio, video, dan bahkan kode. Jadi Gemini AI ini dia tidak hanya memahami sebuah teks yang kita berikan, namun dia juga memahami gambar yang kita berikan, maupun suara, dokumen, bahkan sebuah kode yang kita berikan. Jadi ini memungkinkan kita untuk melakukan Gemini AI untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang termasuk kompleks bidangnya. Yang lebih baik dibandingkan AI sebelumnya, mungkin hanya yang hanya fokus pada satu jenis data atau satu jenis inputan, yaitu teks. Dengan hadirnya teknologi Gemini AI ini, kita memungkinkan pengguna dapat mempersingkat pekerjaan mereka dalam pencarian maupun dalam pembuatan kode, sehingga dapat meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas dari suatu pengguna tersebut. Selanjutnya yaitu adalah Borland C++ Builder 6. Jadi apa itu Borland C++ Builder 6? Borland C++ Builder 6 adalah sebuah integrated development environment atau bisa disingkat IDE yang sangat populer pada masanya, yaitu pada tahun 2002, di mana Borland C++ Builder 6 ini sangat populer karena mereka mengembangkan yang mana disebut dengan RAD atau Rapid Application Development, yaitu dan juga web ini mengembangkan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman C++ yang dirancang oleh Borland yang kemudian diakuisisi oleh Embarcadero Technologies. RAD sendiri adalah Anda dapat mengembangkan aplikasi dengan cepat hanya dengan menggunakan menyediakan antarmuka visual drag and drop untuk memanggul graphical user interface, sehingga aplikasi sangat menarik karena kita hanya perlu menarik elemen-elemen yang ada seperti listbox misalnya, atau edit 1 untuk masukkan data, dan listbox untuk menghasilkan data, dan button untuk memproses data tersebut, sehingga kita hanya perlu membuat kode pada suatu komponen tersebut. Misalnya kita akan membuat kode di button tersebut, dan sanalah kita akan membuat proses yang akan terjadi apabila kita melakukan button tersebut. Dan oleh karena itu, mengapa Borland C++ Builder ini sangat populer waktu itu, karena mereka yang mengutamakan kemudahan bagi para pengguna dalam membuat sebuah kode, sehingga kita dapat mengatur propertinya dan mengatur komponennya telah diletakkan, sehingga kita dapat membuat suatu kejadian atau program yang kita inginkan. Baiklah, tema program kali ini yaitu saya akan menjelaskan program pencatatan modal dan stok bahan baku pada toko restorasi mobil. Jadi saya akan menjelaskan pencatatan modal yang diperlukan untuk pembelian satu stok mobil, dan juga bahan baku modal yang diperlukan untuk memilih stok, dan juga stok apa saja bahan baku yang terdapat pada toko restorasi mobil. Jadi skenario tersebut ada dua, yaitu ada penyetoran modal lalu disambung oleh kepada pembelian stok. Yang pertama yaitu skenario setor modal. Pada tahap ini
penyetoran modal, operator perlu memasukkan modal terlebih dahulu. Modal tersebut hanya dapat berupa uang, yang mana jadi modal tersebut dilakukan penginputan sebelum memulai usaha tersebut. Modal yang termasukkan tersebut akan dicatat dan dimasukkan ke dalam catatan operasional toko dan akan ditampilkan nanti berapa jumlah modal yang telah kita inputkan. Dan juga semua rangkaian modal seperti nomor modal, tanggal pemasukan modal, dan total modal yang telah catat akan masukkan ke dalam catatan. Jadi, namun dalam modal tersebut saya juga membatasi syarat yang harus dipenuhi oleh operator, yaitu dalam menyetorkan modal sebanyak minimal atau batas minimumnya yaitu adalah 1 juta dan untuk batas maksimumnya itu tidak lebih dari 1 miliar. Jadi operator atau pengguna harus menginputkan modal di antara 1 juta sampai dengan 1 miliar. Hanya dengan rentang tersebut apabila pengguna tetap operator tetap kekeh untuk memasukkan data di atas 1M atau di bawah 1 juta, maka akan muncul peringatan terhadap operator dan program tidak akan dilanjutkan. Program yang tadi buat akan menggunakan sistem QE dalam membantu pencatatan modal dan seluruh catatan akan dimasukkan ke dalam linked list. Setelah proses penginputan modal dan seluruh sisa modal yang ada, dan juga akan dapatkan sisa modal setelah pembelian bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagaimana struktur data dari sektor modal. Jadi struktur data sektor modal tersebut menggunakan struktur modal entry, yang dimana mereka mendeklarasikan integer no sebagai nomor urut entry modal dan T data time tanggal, yang berarti tanggal dan waktu pemasukan modal, double jumlah modal masuk, yang ini menyatakan jumlah nominal modal yang disetorkan pada entry saat itu, dan yang terakhir yaitu adalah double sisa modal, yaitu total modal yang tersedia setelah pemasukan modal ini. Jadi inilah struktur data yang digunakan pada sektor modal. Selanjutnya inilah tampilan program dari sektor modal yang telah saya buat. Di sini kita dapat pada bagian tersebut. Yang pertama itu ada edit 1, yaitu berfungsi sebagai untuk memasukkan modal yang kita inginkan. Yaitu kita dapat masukkan modal kita dengan batas minimum yaitu 1 juta dan batas maksimumnya itu 1 miliar. Selanjutnya yaitu list. Lalu ketika kita menekan tombol enter, maka akan muncul hasilnya pada bagian list box 1, yaitu modal yang telah kita inputkan berapa, dan juga akan melakukan rekapan pada bagian rekapan di bawah tersebut, yang mana situ ada tandanya itu ada nomor, tanggal, modal masuk, dan modal sisa. Jadi di sana nanti ketika kita memasukkan modal kita, misalnya kita memasukkan modal 300 juta, maka akan muncul di rekapan tersebut yang pertama, nomor pertama, tanggal yang kita masukkan itu kapan, tanggal berapa, dan modal yang masuk itu 300 juta, dan modal sisa kita yaitu 300 juta. Dan apabila kita menambahnya lagi yaitu sebanyak 100 juta, maka akan sesuai berurut yaitu nomor 2 dan tanggal yang mana kapan kita masukkan, dan modal yang masuk itu akan tertulis 100 juta, dan modal sisa yang dibuat tersebut merupakan akumulasi dari seluruh modal yang ada. Jadi 300 tambah 100 juta, jadi akan tertulis 400 juta. Oke, baiklah. Dan ini prompt AI yang saya gunakan untuk membuat program sektor modal, dimana yaitu saya menyebutkan yaitu ingin membuat sebuah kode tentang sebuah program di mana operator dapat mengumpulkan modal awal untuk memulai usahanya, dan modal tersebut akan direkap dengan tanggal masukkan modal, total modal, sisa modal setelah terpakai. Berikut saya berikan skenario-nya. Lalu saya akan berikan skenario saya tersebut, yaitu pada tahap penyetoran modal, operator perlu memasukkan modal terlebih dahulu sebelum usaha mencapai modal untuk pemilihan stok bahan baku. Modal yang telah dimasukkan akan catat dan dimasukkan dalam catatan operasional toko. Semua rekapan modal seperti nomor modal, tanggal pemasukan modal, jumlah modal dan total modal yang telah catat akan dimasukkan ke dalam sebuah catatan. Syarat yang harus dipenuhi oleh operator dalam menyetorkan modal adalah ada tidak kurang dari 1 juta dan tidak lebih dari 1 miliar. Program telah dibuat akan dimasukkan ke dalam linked list dalam proses penginputan modal. Program akan menampilkan total modal yang ada,
sisa modal setelah pembelian bahan baku. Dan saya juga berikan tampilan program tersebut kepada Gemini AI agar mereka dapat memahami bagian-bagiannya tersebut. Dan saya nyuruh membuatlah kode yang sesuai dengan tampilan program tersebut. Buatlah yang dimana saya menggunakan C++ Borderland C++ Builder 6. Jadi saya menjelaskannya dengan secara rinci bagaimana program yang saya inginkan itu dibuat oleh Gemini AI, dan saya juga menjelaskan apa platform yang saya gunakan agar Gemini tahu kode apa yang seharusnya digunakan dalam membuat suatu program tersebut. Jadi hasil yang didapatkan yaitu ketika saya mengumpulkan program tersebut, Gemini AI berhasil membuat membuat rangkupan dari kode dari penataan tersebut. Walaupun ketika saya mencoba untuk mengaplikasikannya pada program yang saya buat, itu terkadang sering mengalami error, baik itu dari error secara eksternal maupun internal. Jadi ketika saya di sini dapat kita lihat yaitu Gemini AI menampilkan semua pengertian-pengertian dari setiap bagian-bagian yang mereka memberikan. Contohnya tersebut adalah ketika yaitu mereka memberikan penjelasan yaitu untuk list box 1 ini untuk apa, list box 2, 3 itu misalnya untuk tanggal, list box 4 untuk modal masuk, atau list box 5 untuk modal sisa. Lalu mereka juga memberikan revisi dari suatu program yang telah kita berikan sehingga kita dapat mengetahui di mana kesalahan yang ada pada penataan kita tersebut. Lalu mereka juga memberikan kode tersebut secara bertahap, step by step. Yang pertama mereka memberikan untuk menambahkan header file pada bagian atas file, dan mereka menjelaskan secara rinci bagaimana cara menambahkan kode yang tersebut ke dalam Borderland C++6. Jadi kita dapat lebih memahami di mana kita dapat memasukkan kode tersebut, dan kita tidak akan kebingungan dalam mengaplikasikan kode yang diberikan oleh Gemini AI kepada Borderland C++ Builder 6. Lalu ketika saya pertama itu saya juga mengaplikasikannya, namun juga terdapat beberapa error yang telah error dari program tersebut. Lalu saya juga meminta revisi dari kode yang telah diberikan tersebut, dan saya juga memberikan penjelasan dari mana datangnya error tersebut, dan mereka juga melakukan revisi sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi mereka menjelaskan juga di sana apa saja kesalahan yang terdapat pada kode tersebut, dan apa solusinya mereka dapat menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Misalnya di sini ada perbaikan untuk unit H1, unit 1.h, yaitu pada file folder ini terdapat perbaikan yang mana mereka meminta kita untuk memastikan struktur yang ada pada kode pada unit 1 kita tersebut sesuai dengan yang mereka katakan, dan mereka meminta setiap struktur tersebut harus sama, sehingga kita dapat menyamakan kode dengan kita dan memeriksanya kembali secara manual apakah betul yang mereka kirimkan atau tidak. Dan juga mereka memberikan penjelasan penyebab error dari kode yang telah mereka kirimkan, dan juga beserta dengan penjelasannya dengan yang begitu rinci, sehingga kita dapat sini beberapa penjelasannya itu seperti contohnya include unit IM1 dan PROM1 di duplikat, atau deklarasi struktur model entry, dan deklarasi fungsi update display dan lain-lainnya. Lalu setelah beberapa bagian revisi yang error yang telah saya berikan, Gemini AI terus melakukan perbaikan terus-menerus dan memberikan penjelasan bagaimana apa penyebab dari masalah tersebut dan bagaimana cara mengatasinya secara bertahap-tahap, hingga pada akhirnya sehingga error yang saya alami itu mulai hilang satu persatu, hingga ada beberapa error sebenarnya itu diselesaikan secara manual karena tidak bisa
jika kita harus bergantung pada pada AI, karena saya menemukan masalah tersebut dengan secara manual. Lalu saya mencoba mengeceknya kembali dan akhirnya tidak ada error dari program yang pertama, yaitu program penyetoran modal tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah skenario pembelian stok. Jadi pada skenario pembelian stok ini, operator perlu mengetahui jenis mobil yang akan mereka beli. Contohnya merek mobil tersebut, yaitu merek Innova atau merek Fortuner, atau intinya semua merek tipe mobil yang ada yang akan dibeli oleh operator tersebut, sehingga kita dapat memasukkan nama mobil tersebut ke dalam rekap harian. Contohnya ketika hari itu kita membeli mobil Fortuner, maka pada rekap akan ditampilkan pada tanggal tersebut operator atau pengusaha membeli satu unit mobil Fortuner, dan harga yang didapat dari mobil tersebut juga berbeda-beda. Kenapa? Karena operator mengambil mobil bekas yang akan direstorasi dan akan dijual lagi kepada pengguna selanjutnya. Jadi harga bekas pada mobil tersebut tentunya berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Oleh karena itu, operator harus mengumpulkan sendiri berapa harga yang didapat dari unit mobil tersebut, dan juga operator dapat menambahkan berapa jumlah unit yang mereka ambil dari mereka ambil. Contohnya ketika mereka mengambil mobil Kijang Innova, mereka mendapatkan harga sekitar 400 juta dalam kondisi bekas. Nah, mereka mengambil sebanyak jumlah 2 unit, sehingga mereka harus membuat harga tersebut 400 juta dan membuat membuat pada bagian jumlah yaitu sebanyak 2 unit, sehingga pada rekap harian akan tercatat yaitu sama seperti yang tadi, yang terdiri dari nomor yang berfungsi sebagai pernyataan urutan dari pembelian stok. Yang kedua itu ada tanggal, berfungsi waktu kejadian pembelian stok tersebut. Yang ketiga itu ada jenis stok, menyatakan tipe mobil apa yang telah dibeli pada bagian tersebut. Dan pada bagian akhir, yaitu pada bagian harganya merupakan hasil perkalian antara jumlah unit yang dibeli dengan harga yang telah dibayarkan oleh pembeli tersebut, operator tersebut. Dan juga pada bagian akhir juga terdapat sisa saldo, menyatakan berapa sisa saldo yang kita telah dapatkan setelah membeli sebuah stok mobil tersebut. Jadi struktur data pembelian stok mobil inilah yaitu yang pertama ada menggunakan struktur purchase entry, yang dimana itu integer no menyatakan nomor urut entry pembelian, yang T data time tanggal yaitu tanggal pembelian stok, and string jenis mobil yaitu nama atau jenis mobil yang dibeli, integer jumlah unit yaitu jumlah unit mobil yang bisa dibeli, yang terakhir itu ada double total harga, yaitu total harga untuk transaksi pembelian yang merupakan harga per unit dikali jumlah unit. Jadi ini adalah Prom AI yang saya gunakan untuk pembelian stok. Saya ketika memberikan Prom AI, saya selalu menyediakan media, yaitu contoh tampilan program yang saya berikan. Jadi pada ini saya saya akan melanjutkan program setor modal yang ada pada sebelumnya, karena Gemini AI juga merekap semua histori pencarian yang disusun berdasarkan kategori-kategorinya. Misalnya ketika kita mencari tentang sebuah jurnal artikel, maka mereka juga mengumpulkan pencarian tersebut pada bagian jurnal. Ketika kita melakukan pencarian coding, mereka juga akan memasukkan dalam kategori coding dalam AI dalam bentuk coding. Jadi Prom AI yang saya lakukan yaitu saya menambahkan form 2 yang berisi program pembelian stok mobil, yang mana modal pada form 1 berkaitan dengan form 2 ini. Jadi pada bagian edit 1 terdapat jenis mobil yang saya hanya masukkan nama mobil. Jadi saya menjelaskan pada setiap bagian-bagian tersebut, yaitu baik pada edit 1, edit 2, edit 3, saya menjelaskan setiap fungsi-fungsinya dari ketiga tersebut.
Lalu saya juga menjelaskan hasil dari apa yang akan dihasilkan dari ketiga dari fungsi edit tersebut, sehingga saya menjelaskan dengan rinci apapun itu, sehingga yang didapatkan dari program ini adalah mereka juga sama seperti yang tadi, yaitu memberikan sebuah kode dengan lengkap dengan penjelasan dan revisi dari program yang telah kita berikan. Contohnya seperti ini. Mereka juga memberikan konsep-konsep penting untuk program ini. Lalu juga mereka memberikan langkah-langkah implementasi, yaitu pertama contohnya mereka modifikasi from satu sektor modal. Jadi mereka benar-benar memberikan tahap bertahap dalam kode tersebut agar kita aplikasikan dalam Borderland Builder 6 C++. Yang mana mereka sini menunjukkan step by stepnya dan juga membedakan from 1 dan from 2 dalam pengaplikasian ini. Lalu setelah itu yang terakhir ini mereka memberikan sebuah tanda kurung, itu yang sangat penting. Mereka memberikan kita saran yang sangat penting yang dibutuhkan ketika mengaplikasikan suatu kode tersebut. Yang pertama itu contohnya ada pastikan nama komponen tersebut benar atau sesuai. Yang kedua itu ada from cat, yaitu event untuk from 2. Yang ketiga itu bersihkan dan bangun ulang. Selalu melakukan project clean dan project build all setelah melakukan sertifikat pada file H dan C++. Lalu saya juga walaupun telah diberikan message tersebut, ketika pengaplikasian juga selalu terdapat error. Jadi kita harus mencari letak error di mana dan selalu melakukan revisi ulang terus menerus sampai error yang tersebut error tersebut menjadi hilang. Dan saya terus melakukan revisi, dan saya minta revisi terus, dan juga saya melakukan pengecekan ulang di mana bagian yang salah dan mana bagian yang benar. Contohnya ketika ini saya mendapatkan yaitu mereka memasukkan edit 4, padahal saya pada bagian tersebut tidak ada menggunakan edit 4. Saya hanya menggunakan listbox 5 sebagai sisa modal. Namun Gemini AI menyatakan edit 4 tersebut untuk menyatakan sisa modal. Jadi masalah tersebut saya dapatkan ketika saya melakukan pengecekan ulang, bukan ketika dari Gemini AI ini, karena mereka tidak mendeteksi di mana letak kesalahan awal yang seharusnya merupakan bukan salah mereka, namun karena kita tidak menjelaskan dari mereka hanya mengasumsikan bahwa tadi listbox 5 tersebut merupakan edit 4. Jadi begitulah. Jadi ketika saya menginput modal sebanyak 300 juta lalu menekan enter, maka akan mengeluarkan hasil sebanyak 300 juta. Yang dimana di sini saya menginputkan 300 juta, maka total modal itu ada 300 juta. Dan juga sama berarti modal masuk itu 300 juta. Lalu selanjutnya ketika saya menginputkan modal sebanyak 100 juta, maka sesuai dengan urutan yang kedua, dan modal yang masuk juga 100 juta. Dan modal sisa di sini juga sama seperti total modal yang saya dapatkan, yaitu totalnya menjadi 400 juta. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pemilihan stok. Jadi pada pemilihan stok kali ini saya mendapatkan sebuah unit mobil Innova, yaitu dengan harga unit yang saya dapatkan pada saat itu adalah sebanyak harga 300 juta berjumlah 1 unit. Lalu maka akan masukkan ke dalam rekap, yaitu pada tersebut ada stok Innova di mana harga tersebut adalah 300 juta. Jadi sisa modal yang saya dapatkan pada hari ini adalah yaitu tinggal 100 juta. Lalu selanjutnya saya juga lanjutkan dengan membeli stok mobil Brio dengan harga 80 juta per unit, dengan jumlah saya beli yaitu adalah 1 buah. Lalu dan sisa modal yang saya dapatkan yaitu tinggal 20 juta. Sekian presentasi demografi. Kesimpulannya adalah dalam pengaplikasian sebuah kode menggunakan dengan yang dibantu oleh kecerdasan buatan AI, kita dapat mudah dan kita dapat lebih mudah dan lebih cepat
dalam mendapatkan kode dibandingkan kita membuat sendiri atau ketik sendiri. Namun apabila kita menggunakan AI, tentu ada beberapa kesalahan yang mereka buat sehingga membuat program kita tersebut error. Nah, dari kesalahan dan error dari program tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita merevisinya secara manual satu persatu, yaitu melakukan pengecekan terhadap program yang telah kode yang telah dimasukkan pada program, dan melihat pada bagian error tersebut yang dimana letak salahnya. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada AI untuk melakukan revisi, karena ketika saya telah mencoba untuk bergantung pada AI, maka hasil yang dapat pun tidak maksimal, karena mereka tidak bisa mendeteksi secara manual, mereka mendeteksi secara keseluruhan secara langsung. Jadi kita perlu untuk melakukan pengecekan manual untuk mengetahui di mana letak errornya tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya, yaitu bagaimana kecerdasan buatan alami dapat membantu kita dalam membuat suatu program, yaitu pencatatan modal dan stok bahan baku pada Borderlands C++ Builder 6. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan salah kata, saya mohon maaf. Pesan saya, bijaklah dalam menggunakan AI, jangan hanya tergantung pada AI, karena kita juga memiliki kehidupan kita masing-masing. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.